dijamin meninggalnya Islam dan masuk syurga, tapi mereka takut meninggal dalam keadaan kafir. Maka Nabi berwasiat kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri, ingat bahawa Muslim belum tentu meninggal Muslim. 125 At-Taubat, wa amal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, Allah akan tambah penyakit itu tambah parah dan ia akan mati dalam keadaan kafir. Maka oleh sebab itu bertobatlah kepada Allah, perbanyak baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Firman Allah, zukuruni azkurukum, nasullah fa nasiyahum, di dalam lain-lain ayat. Kalian ingat saya ingat kalian. Orang yang melupakan Allah, Allah akan melupakan mereka itu. Maka perbanyak berzikir sehingga hidup selalu berada di dalam bimbingan Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang yang beriman, bersalawatlah atasnya Nabi, wasallimu taslima, dan bersalamlah kepada Nabi. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya sekali saja, Allah akan selawati orang tersebut 10 kali, dan saya juga akan berselawat untuknya 10 kali. InsyaAllah orang yang gemar selawat akan diagungkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf sudah telat karena tadi ada training solat. Besok 1 hari lagi, tapi yang tak ikut tadi, kalau ikut harus ikut ronde pertama kembali. Di halaman 89 ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu tambih. Ini suatu peringat, warning, peringatan, lampu kuning. Pula pada menyatakan apa itu? Tahajur dan tasahin. Ya, telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tibrani daripada Rasulullah SAW bahawa sungguhnya bersabda ia, tiada halal bagi seorang Islam meninggalkan ia akan bertutur akan seorang Islam itu terlebih daripada 3 malam. Maka bahawa sungguhnya keduanya condronglah keduanya daripada hak selama-lama ada keduanya itu atas mengekali keduanya. Bermula awal-awal keduanya itu kembali kepada suluh. Niscaya adalah terdahulu kembali itu kafarah bagi dosanya. Dan jika memberi salam ia, maka tiada menerima dan menolak ia atas salamnya. Niscaya mengembalikan atasnya oleh malaikat dan mengembalikan atas yang lain itu oleh syaitan. Maka jikalau mati keduanya atas mengekali keduanya seperti yang demikian itu, niscaya tiada masuk keduanya ke dalam syurga al-keadaan berhimpun selama-lamanya. Jadi dijelaskan di sini atas dasar sikap kita, yaitu nama sikapnya ghadab, emosional yang salah. Bisa ghadab itu disebabkan oleh takabur, merasa tinggi diri, sehingga kita marah ketika tidak tinggi. Jadi ya, merasa ingin pamer, tidak dihargai, kita marah. Merasa hasad karena dia dapat nikmat, kita marah. Merasa hubbul jah, cinta megah, karena kalah megah kita marah. Maka orang yang bermarah-marahan duanya, mereka itu dibenci Allah dan akan bersama di dalam neraka. Dinamakan di sini yaitu tahajur dan tasahin atau tasahun. Saya nggak ngerti istilah ini, saya mohon maaf. Jadi ini dilarang di dalam Islam. Jadi nggak boleh lebih dari 3 hari orang nggak ngomong. Ada yang nggak ngomong, marahan walau tidak ngomong. Udah. Seolah-olah dengan kita mendengar ini, bahwa beneran demikian.
Padahal benar tapi salah. Padahal salah tapi benar. Bingung ya? Jadi itu tanda orang munafik. Marah berlebihan 3 hari. Tanda orang munafik. Lebih-lebih suami dengan isteri. Sudah. Bahkan nanti sebentar lagi saya bawa dalil, itu halal pada tempat halal, namun haram. Oh, saya ada masalah dikit, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Poh padu. Halo. Halo. Ada orang minta bantu di rumah sakit, suruh bawa pulang pasien saudara saya. Tapi nggak ada Grab. Dia minta mobil, saya mau kasih mobil, telepon dia nggak bisa masuk. Dia telepon saya putus, aku menanilai. Udah lo. Coba yang ada HP, buka Quran. Saya nggak ada sembahyang. Kalau ada sembahyang, ambil aja Quran. Udah. Ini kalau nggak saya bawa ayat, nggak percaya. Yang terjadi yaitu pertentangan hadis dengan hadis, pertentangan ayat dengan ayat. Padahal ayat sama ayat nggak pernah ketabrak, hadis sama hadis nggak pernah ketabrak, hukum sama hukum nggak pernah ketabrak. Kita yang salah memahami hukum. Ini masalah. Udah. Quran nggak usah internet, pakai aplikasi aja. Jadi kalau udah pernah beli aplikasi apa aja bisa. Udah. Contoh ayat 226 surat Al-Baqarah. 226. Nanti buka sendiri. Lilladzina yu'luna minan nisa'i yatarabbasu arba'ati ashhur. Orang-orang yang berilah dengan istrinya, boleh dia menahan diri terhadap istrinya selama 4 bulan. 226 surah Al-Baqarah, landasannya 34 An-Nisa. Isteri yang jahat boleh dibiarkan tak diberi nafkah, dibiarkan tidur sendiri selama 4 bulan. Enggak ngomong, enggak peduli. Ini 3 hari, ini 4 bulan. Pada konteks halal. Pada konteks tapi tidak berlaku hukum kebalikan. Tidak berlaku hukum kebalikan. Isteri enggak boleh buat suami begitu. Kalau enggak sanggup taat, walau dosa, cari jalan. Walau dosa. Kalau ada sebab, isteri suaminya memang jahat, menggugat pasah, aman. Menggugat pasah, aman. Kalau konteksnya tidak dinafkahi misalnya. Tapi kalau si isteri ridha dengan keadaan suami jahat, itu lebih mulia dalam Islam. Walau suaminya bla 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 bla, kita tetap dapat syurga. Karena walau jahat-jahat suami kita enggak se-Fir'aun. Asiyah saja yang suaminya Fir'aun masuk syurga, apalagi suami kita baru adik Fir'aun. Wallahu a'lam bisawab. Sudah. Fa inna Allah ghafurur rahim. Maka jika si lelaki itu memaafkan si isteri, itu lebih mulia dalam Islam. Siapa? Sudah. Satu lagi. Surah At-Taubah. Saya coba cari dulu ayatnya. Mohon maaf. Agak sedikit menanti. Saya lupa ayat berapa. At-Taubah. Saya coba cari. Ini supaya jangan salah kaprah. 226 tadi. Al-Baqarah. Dasarnya 34 An-Nisa. Masalah boleh membiarkan isteri yang jahat. Ini masalah Nabi dengan sahabatnya. Berat lagi. Tapi saya lupa ayatnya ini.
Kalau bisa buka Quran cepat dikit, cuma ada wuduk saya. Mohon maaf ya. Lima lewat. Sudah. Ayat 52 atau bat. Ayat 52 atau ada sahabat-sahabat yang ketika Nabi perintahkan perang, mereka cari alasan enggak mengikut perang. Ini bukan manusia biasa, sahabat. Quran dalam kepala penuh. Hadis dalam kepala penuh. Hidup bersama Nabi, tapi akhlaknya jahat. 52 atau bat. Sehingga turunlah firman Allah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, hal tarabbasu nabina, adakah kalian menunggu-nunggu dengan kami illa ihdal husnain, kecuali yang kalian tunggu-tunggu dua macam kemenangan, dua kebaikan, yaitu kalau enggak kami kalah, kami mati. Ini sahabat yang dimarahi ini, bukan orang biasa. Apa kata Nabi setelah itu? Wa nahnu, ada kata Nabi, firman Allah, wa nahnu natarabbasu bikum, kami juga menunggu-nunggu terjadi kepada kamu antusibakumullah, bahwa Allah memusibahkan terhadap kalian. Ini sahabat yang didoain supaya kena musibah, Allah yang ngomong. Sudah. Bi'azabi min indi, supaya kena azab dari Allah. Jadi jangan pikir Islam tu lebay, hanya bengeh enggak ke. Di mana hanya bengeh, di mana je bengeh, nanti kita klarifikasi. Baik salah surah, anjir ribah. Siapa bilang tak boleh ribah? Quran penuh ribah. Quran penuh ribah. Yang haram tak boleh. Quran memerintahkan membunuh. 29 At-Taubah, 73 At-Taubah. Disuruh membunuh. Quran melarang membunuh. Jadi siapa yang boleh dibunuh, siapa yang boleh tidak. Jadi ini kita baca kitab. Setelah ngaji anjir pengengok salah surah. Maka saya akan klarifikasi baik-baik ni, jangan sesat kita. Ngaji Quran, hadis, fahamkah pikiran atadro? Ya, ka pikiran atadro. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Kami nunggu juga ke kalian. Apa kena azab Allah atau itu jujur. Allah. Lain ni Pak dah. Ai payahnya. Ajak aku pinang gerod cok motor 3 je. Cok macik mau sakit dan tugas. Pegah bawanya nak pergi hali kantor awak jaga orang sakit tu. Ya. Kau baik-baik ni fikir dia. Tengah tumbuk tu Pak. Sudah. Ada yang lihat ayat 52 supaya terbukti nanti enggak boleh marah sama orang. Siapa bilang tu? Ini hadis bilang enggak boleh marah. Ini hadis bilang boleh Ini ayat bilang enggak boleh marah. Ini ayat perintah marah. Ini yang sering kacau masyarakat gara-gara ceramah yang berpeci ini. Islam hanya gerak-gerak. Hanya dot-dot-gop. Nabi tanya mana lagi yang tahu begakah? Ini masalah. Ini Nabi disuruh Allah untuk doain. Au bi aidina, atau kamu kena azab dengan tangan kami. Tangan Nabi. Seperti terjadi di masa Abu Bakar, ada sahabat yang ada kampung yang enggak mau bayar zakat. Diperintahkan Abu Bakar untuk perangi kampung itu. Perang pakai pedang, potong leher. Padahal Muslim. Jadi siapa yang dilarang marah, siapa yang disuruh Udah. Ini supaya kita ngerti.
Ini ada orang Islam tapi enggak salat. Orang Islam enggak salat. Apa hukuman tidak salat dalam mazhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis dan ayat? Dalam mazhab Imam Syafi'i dia ditangkap. Satu kali aja terbukti enggak salat. Walau suami kita ditangkap, dia dipenjara. Di mana dipenjara? Dalam Islam tu di setiap masjid tu ada kantor di bawah, dipanggilnya wilayatul hisbah sebenarnya, WH. Itu istilah sudah kita pakai, hukum belum kita pakai. Orang enggak salat tu dipenjara. Habis itu ditobatin kali pertama. Kali kedua kedapatan lagi dia enggak salat, ditangkap lagi. Dimasukin lagi penjara. Kali ketiga dia enggak salat. Karena di dalam ayat, saya lupa tinggal cari 50,000 ketik terus keluar satu ayat. Bahawa satu kali tidak salat kita akan disiksa di neraka. Ada hadis sehari di neraka, sekali tidak salat 30 tahun minimal di neraka. Satu hari di neraka bagi ahli neraka 50,000 tahun. Satu hari. 30 tahun berapa lama? Setahun 365 hari. Dalam Islam, supaya dia jangan lama masuk neraka, udah 3 kali dia ditangkap, maka dia besok dieksekusi mati, walau perempuan. Kepada seluruh jamaah Jumat, kami berharap setelah Jumat ini jangan pulang dulu, karena ada eksekusi tarikus salah. Nama-nama akan kita baca sekarang. Bapak Abdullah dari Kampung Fulan, Bapak Syama'un, Bapak Nurman, semua laki-lakinya 17 orang. Dan yang perempuan, Ibu Maryam, Ibu Masyitah, Ibu Aisyah, misalnya. Udah. Kemudian dipotong leher di depan orang ramai. Karena tinggal kenapa? Jangan dia disiksa di neraka terlalu lama, potong siksanya. Begitu keyakinan kita terhadap hari akhirat. Udah. Nggak percaya. Nggak percaya ibu punya HP, tinggal lihat Google, Gemini, ChatGPT, hukum orang meninggalkan solat. Udah. Kemudian, sekarang nggak berlaku lagi hukum tu. Ini dia orang nggak solat. Saya sudah nasihati dia berulang kali. Maka apa sikap saya pada dia? Saya dakwah, kasih makan, udah ngomong baik, udah nggak dengar dia. Apa sikap saya kepada dia? Saya harus keras kepada dia. Saya cekal dia. Masuk nggak secara teori Islam? Dah. Pandai je tengku tanya bengih-bengih ke buka 73 atau bat. Aduh, saya udah. Udah. Buka ayat 73 surat At-Taubah. Udah. Coba buka supaya yakin. Nanti baru kita bahas itu. Saya takut kok baca begini, nanti jadi salah paham. Cari paham dapat rusak paham. Cari paham dapat rusak paham. Udah. Bukan 73. Itu 63 budak. Udah. Dapat 73. Jahidul kufara wal munafiq waghlud alaihim. Perangi oleh kamu Muhammad orang kafir dan munafik, keraslah terhadap mereka. Ada ayat. Dah dapat? Lama kali ibu-ibu. Betul? Tengku orang tinggal salat munafik. Munafik, murni munafik. Saya tengku banyak tinggal salat belum kata. Berarti ibu namanya siapa? Nama saya tengku. Kak nama isteri Nabi tengku Khadijah. Berarti ibu adalah ibu Khadijah munafiqah. Ngerti? Ini kita sibuk sama zikir, baca yasin, salat tinggal belum dibayar. Cari data, kapan saya ngaji atau bukan saya ngaji, bawa datanya yang udah didapat, bahwa dapat pahala Qur'annya. Kasih data. Atau ibu buka Google aja, salah satu bala bagi orang yang meninggalkan salat, misalnya belum qada, ditolak semua amal. Jadi yasinnya apa tu? Godaan syaitan. Salat sunatnya juga godaan syaitan. Kecuali sembari. Jadi jangan salah faham agama kacau. Man qala la ilaha illallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi mengatakan siapa baca la ilaha illallah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Siapa bilang? Kalau sudah lulus wajib. Ini saya jantung bocor. Harus scan. Paru-paru harus minum obat 6 bulan. Ginjal harus cuci darah. Barang siapa yang pakai jawar maka dia akan cantik jelita. Cantik, jantung bocor. Enggak sesak nafas.
Sampai itu agak empuk. Jangan sibuk sama obat jerawat kita. Kacau. Benar? Karena ini penting, saya bahas sedikit lagi. Karena saya udah marah sama orang tinggal soal buka 142 An-Nisa. Jabaran ikut kitab, ikut tafsir, jangan ikut saya. Kita bukan ahli. 142 An-Nisa. Tengku bilang orang tinggal salat munafik. Macam-macam kali mulut Tengku tu. Pedis-pedis kali dia ngomong. Aku pas pertama ngaji Kupin Anggro, hari itu aku berhenti. Dia bilang-bilang terus. Pada draw terbangai. Makanya ibu-ibu sekarang, untuk olahraganya, jangan keliling belang padang. Apa ya? Qadha salat saja. Ha? Qadha salat. Baik yang minta haid dengan pula airnya, tinggal salat dari SMP masa terketai sampai pulih terketai tamat kuliah. Oh? Bukan semua oknum. Udah 142 Nisa. Lama kali ibu-ibu. Kak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu adalah orang yang bohongi Allah. Apa itu bohongi Allah? Hidup gaya kita. Misalnya, kalau Tengku saya nak sedekah, nak meratib, nak Quran, ya pegahan itu memang bahbek ke dia. Yang berarti gaya utak nak don batik. Bukan gaya Allah. Hidup gaya dia. Sesungguhnya orang munafik membohongi Allah. Setelah dia berbuat begitu, labah dia. Enggak. Wa huwa khadi'um, padahal mereka sudah membohongi diri sendiri. Capek dia kerja, nol pahala. Kirim duit ke rekening salah, masuk duitnya. Masuk ke orang lain, rugi semua. Itu ciri munafik. Enggak, hidup kita gaya Tuhan. Hidup gaya kita. Kita bukan penyembah Allah, bukan pengikut Quran. Dinamakan kita pengikut otak. Tuhan mereka otak. Dalil, Jasyiyah 32. Surat Jasyiyah ayat 32. Mereka bukan pengikut Allah, tapi pengikut otak. Udah, sambung ayat tu. Wa idza qamu ila salati qamu qusala. Kalau dia berdiri salat malas. Nah itu ciri orang munafik, enggak salat. Tu kan innal munafiqina pertama kan. Innal munafiqina, sebuahnya orang munafik. Kami Tengku munafikati. Cowok munafiki. Nah, udah. Meninggalkan salat. Pertama, gaya hidup bukan gaya perintah Tuhan. Yang kedua, tinggal salat. Yang ketiga, yura unannas, gaya hidup efori. Pandai kau kah baca minggu baru kasut. Jak kondangan buno nakauri deh. Baca sat jak kondangan. Ya lo han. Lo sampai belanja Shopee, baik minggunya kasut bajunya hanal soleh lo. Nah, yang ke udah beri, yang penting pamer saja. Ngerti? Pengin menor selalu. Yang gaya ibu-ibu lo mana? Udah. Enggak semua oknum, udah. Terakhir, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dia enggak ingat Allah kecuali dikit. Alah itu dengar batang kujim sakit-sakit tak ke katanya. Kang saya tamu syurga gak nyantok, cik gak nyampo syurga. Bukan, saya ngomong belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Tugas saya menyampaikan, saya juga patuh pada apa yang saya sampaikan. Jadi jangan demikian saudara. Hancur hidup, hancuri hidup. Udah. Yang di rumah sakit. Assalamualaikum. Jak Bang Feni kena ni nawa. Dan ngajar. Assalamualaikum. Apa? Get. Assalamualaikum. Get tengah rumbut get. Assalamualaikum. Udah. Dah ngerti? Udah terbukti itu orang munafik. Ini balai ni semua orang baik ni. Ada balai belakang situ. Dalam angin tu. Itu banyak ibu-ibu yang pernah tinggal salat belum bayar. Masih namanya tarikus salah. Orang tinggalin salat. Islam dia. Islam. KTP. Coba sambung ayat satu lagi. 142 dari sekarang 143 An-Nisa. Apa bunyinya? Muzabzabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Terombang-ambing dia antara Islam dan kafir. Bukan kafir, bukan Islam. Klaim Allah Ta'ala. Berarti Tengku saya yang belum qadha salat ni setengah Islam Tengku. Betul. Di hidup setengah Islam, di mati mu Islam. Payah. Salah satu sebab paling besar mati dalam keadaan kafir, pertama tauhid tak beres. Yang kedua meninggalkan solat. Itu kemungkinan meninggal kafir.
Habis meninggal kafir, doalah kita jangan satu kupi nenggro, satu kupi dunia boleh. Tak ada faedah. Maka hati-hati. Jadi yang dimaksud kembali ke kitab panjang kalau kita jabar, udah terbukti lu tadi, udah. Yang dimaksud dengan enggak boleh marahan, ini sesama muslim tak ada kepentingan. Satu, tak ada kepentingan. Yang kedua, dia muslim baik. Ngapain kita ribut sama dia? Bukan masalah perang, bukan masalah dia melanggar hukum, bukan masalah tinggal salat. Saingan kita karena dia beli kulkas, kita enggak beli kulkas. Nah, ini dosa besar ini. Saingan kita karena dia iparan kita, baju dia lebih cantik dari baju kita, dah marah kita sama dia. Saingan gara anak berkelahi sama anak. Ah, itu neraka preh itu. Neraka preh atau kena surat Ar-Ra'du. Apa itu Ar-Ra'du? Gelantu tak? Nah, ini masalah. Jadi kalau enggak ada kepentingan, enggak boleh marah. Kalau ada kepentingan, boleh tidak bicara. Saya Tengku enggak bicara lagi sama dia. Dia tetap saudara saya dalam Islam. Tapi kalau saya ngomong sama dia, ada saja masalah jadi ribut. Kita hindari bicara sama dia. Halal. Kita bilang, jangan berteman anak kita sama anak dia. Karena kalau udah berteman, dia bawa pulang. Anak kita bawa pulang. OKMA, PAPMA. Kejar lembu. Kejar BABI. Kan begitu. Gara-gara begitu kita bilang, jangan berteman sama dia. Malah anak-anak kita turunkan supaya jangan berteman sama dia. Ada efek negatif. Jadi yang dilarang di sini tidak boleh marahan sama orang, yaitu apabila dia itu baik dan nggak ada kepentingan. Ya saya pemimpin, saya udah dikte bawahan saya, tapi melawan, saya cekal dia, itu hukumnya halal. Jangankan nggak bicara sama dia, saya penjara dia boleh. Itu sahabat Nabi ngomong, saya tunggu kamu kena azab, cocok. Karena memang dia pengkhianat. Pengkhianat ini masalah, akan membuat hilang nyawa manusia. Jadi jangan ngomong kita hancur bengeh-bengeh nganggap kaplat. Ini mana enggak boleh bengeh. Berteman sama dia kita hancur. Habis itu ketika kita minta maaf sama dia, kita yang terhina. Karena kita salah kaprah, enggak boleh marah sama orang, dia yang maki kita. Lalu kita datang pada dia kapu ma'ahlun, kita takut masuk neraka, pada bodoh kita. Enggak perlu minta maaf sama dia. Karena dengan kita minta maaf, agama-agama terhina. Lihatlah. Dia tuh nggak bisa jauh dari aku. Karena sering aku kasih beras untuk dia. Tunggu 2 hari lagi dia minta maaf. Nah, begitu dihina agama sama dia. Nah, jadi boleh marah kalau ada kepentingan yang lahir Islam, bukan ego. Ini kita selalu benar diri sendiri. Selalu orang lain yang salah agama. Walau kita diri sendiri, kita salah, kita yang salah. Jadi hanya bengeh hanya kepentingan. Saya seorang Tengku, dia murid saya, tapi dia melanggar aturan. Dia enggak salat, saya enggak bergaul sama dia. Biar dia merasa jerah. Gitu. Kayak seorang toki, dipotong gaji dia dari gaji standar sekian untuk kebaikan, itu boleh. Jadi kemarahan itu haram jika tak ada kepentingan. Ya ibu kupi nanggrong keriling-keriling iku matang ibu kupi nanggrong. Urusan ngaji. Gara-gara rupanya waktu dah cek mandron bu pakai mungkin tak igidong patulun orang yang lembu. Lepas tu balu lorah kayak gidong iji ya. Kamarah gede yang kejinya buduk dosa. Ngerti lo? Tak ada kepentingan, mungkin dia enggak sengaja. Mungkin dia matanya kurang jelas. Mungkin dia memang bodoh, nggak ngerti, nggak boleh injak-injak sepatu orang. Jadi yang begitu-gitu dimaafkan saja. Ngerti ya? Jangan dikekalkan. Karena al-ghadabu yufsidul iman. Kemarahan bisa membinasakan gimana kemarahan bisa membinasakan iman. Misalnya kita ribut sama suami. Normal, Nabi pun ribut. Bukan ribut itu baik. Al-Azab menceritakan tentang isteri Nabi yang bandel-bandel. Kita nggak usah bilang isteri bandel karena ibu-ibu nggak sanggup dengar suami bandel ya udah. Pas kita debat sama suami, kita bilang nggak boleh gitu papa, dosa papa, haram itu papa. Allah melarang kita begitu. Dikit-dikit haram.
Mentang-mentang kita ada ngaji ke Pinang Road, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Udah kafir suami kita. Gara-gara dia marah, agama-agama dia ejek. Biasa orang kok dah marah, ejek agama. Nah, itu suami kita sudah jadi suami, misalnya namanya Bang Mukhtar. Mukhtar Murtadin namanya. Harus masuk Islam balik. Kalau nyata dia ejek agama, kita halal nggak tidur sama dia. Karena haram tidur sama dia. Dia lagi murtad. Harus bilang sama dia, abang masuk Islam balik dulu. Kalau enggak kita sudah tercerai. Tidak seperti talak. Orang murtad tercerai sama istrinya. Sama suaminya. Kapan dia boleh tidur lagi? Ketika ia udah masuk Islam balik. Sering orang gitu. Ketika kita katakan Quran, baca-baca Quran, baca-baca Quran. Kemana? Pergi ngaji yuk. Pergi aja kamu, karena kamu ahli surga. Udah murtad dah. Dia ejek agama. Kenapa? Karena marah. Kamalimkah itu hampir murtad belum. Mbah Malimkah. Ini kah cakap ahli surga. Jadi ngejek. Nggak ada orang yang pasti ahli surga. Tapi dia ejek begitu. Murtad. Ngerti ya? Kampung ya? Udah. Jadi kalau kita udah marah lalu balik lagi marah, itu syaitan yang bawa. Kalau kita udah marah lalu kita maafkan orang, itu adalah hidayah. Kita sulit maafkan. Sebenarnya ketika kita maafkan orang lain, Allah maafkan dosa kita. Tapi blow-on-nya kita kekal marah. Ini hampir rata-rata tuh. Ada rasa simpan marah di dada. Ego rata-rata ada. Ibu-ibu harus ingat. Kalau ibu-ibu tipikalnya jahat, suka marah, suka nyinyir orang, ibu-ibu semua saya kasih hadiah. Saya pimpinan pesantren walau kecil, walau bodoh. Hadiah pangkat namanya honorius causa. Kayak dikasih profesor, doktor, nggak sekolah. Ibu-ibu saya kasih honorius causa, merek Likaur Rahmah, merek saya. Ibu-ibu yang beruakai, saya lantik hari ini dapat 3 nama mulia. Mau ibu-ibu? Mau. Nah, yang jahat-jahat dapat 3 nama mulia, pilih sendiri mau yang mana. Mau namanya siapa aja, tinggal tambah di belakangnya Cuda Kapah Madhoi Madhom. Berarti misalnya namanya Maryam Madhom. Atau Cuda Kapah. Ngerti? Jadi kita jangan suka jadi Cuda Kapah Madhoi Madhom. Ngerti? Itu nama-nama jelek dalam Islam. Waktu sandiwara dulu ada tuh Cuda Kapah bertemu Madhoi sudah jambak-jambak. Berarti kalau ada ibu-ibu Kupinang Gerang jahat, itu ibu Cuda Kapah. Ngerti ya? Kenapa saya buat begitu? Supaya ada nilai traumatis. Nanti pakak pengeh kegop. Sudah kapah lu. Udah ringan kan dia. Allah. Nah, jadilah wanita yang baik. Mumpung enggak? Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai, tiada halal bagi seorang Muslim bahawa meninggalkan ia bertutur akan seorang yang Islam itu lebih daripada 3 hari. Maka barang siapa meninggalkan ia lebih daripada 3 hari, maka mati ia, niscaya masuk ia ke dalam neraka. Ini enggak usah kita rakyat. Umi ada yang akhlak begitu saya dapat. Tengku juga ada. Tengku sama tengku gemengkaru beda paham. Kalau hari ini bukan beda paham, beda pemasukan. Ya, beda. Allah. Lah, dosa itu banyak itu. Ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu suka marah sama orang lain sampai nggak bicara nggak? Kira-kira marah nggak? Saya nggak percaya. Kalau sama madu pasti marah. Nggak boleh, haram. Ngapain marah? Ada guna. Walau tetap istri suami kita. Apa gunanya marah? Nggak ada guna. Lebih baik legowo. Enggak, Tengku, dia gatal, Tengku, yang goda-goda istri suami saya, dia, Tengku. Kalau dia gatal, dengan marah kita sama-sama hidup panjang. Kalau kita bersikap dengan yang benar dan dia tetap salah, tetap dia kalah.
Tahu-tahu datang telpon. Ada apa? Istri kedua sudah stroke. Berarti udah koma. Habis itu datang telpon lagi, udah stop. Selesai. Tapi kalau sama-sama marah, mungkin kita yang stroke. Gatai-gatai. Preh, aku tak aku. Tarik, oi. Balik jimbabe. Tahu-tahu lagi masih kita yang bengkok. Jadi marah itu tiada guna. Naik tensi buat apa? Ibu kalau nggak bisa tenang, sakit hati itu karena diingat. Sakit hati itu karena Ini contoh pura-pura nih, umpama. Ini wanita, kita wanita. Dimakilah kita, gatai tatkah? Cinang tebah kah? Marah nggak kita dengar? Misalnya, nggak saya sanggup marah. Kalau kita anggap yang ngomong itu orang gila, marah nggak? Enggak. Orang gila ngomong. Terkenal dia orang gila di kampung kita. Ngomong dia begitu kita, marah nggak? Jadi kalau ada orang yang ngomong kita, anggap aja orang gila, selesai. Memang daripada kita jadi orang gila, anggap aja dia orang gila. Alah, urung buang apa bikin. Begitu caranya. Jadi jangan diingat. Dan bukan sombong bahwa mampu kita begitu. Mampu. Asal ingat, kemarahan itu menghapus pahala. Kemaafan itu menghapus dosa. Ngapain marah? Walau untuk madu. Ibu-ibu dibawa pulang madu ke rumah, nggak pernah bapak bawa pulang madu asli kan? Tapi kalau dibawa pulang madu asli ya patut marah orang. Nah, semua madu palsu, ngerti ya? Udah. Kampung ya. Jadi jangan ada sifat marah, nggak ada guna. Marah itu adalah rekayasa. Itu bagus. Marah itu dikerjakan untuk amalan. Pada patut marah, marahlah. Karena perintah Allah kita marah untuk ahli maksiat saja bisa jadi azab dan dosa bagi kita. Kecuali dengan 3 cara. Katakanlah dia penzina. Baik cowok maupun cewek. Wajib marah kita ke dia karena dia lawan hukum Allah. Karena Allah mewajibkan kita marah terhadap dia. Dan karena kata Nabi, tidak beriman seorang kamu jika tidak marah melihat maksiat. Dah marah kita. Tapi wajib kita cintai dia dalam doa. Supaya dia bertobat, diberi hidayah. Karena andai dia mama kita, kakak kita, ayah kita, atau dia kita, gimana? Andai dia hari ini kita dah baik, dulu yang jahat itu adalah kita. Jadi doai dia, semoga dia diberi hidayah, dia tahu. Yang terakhir, doakan diri sendiri. Karena diri sendiri bisa lebih parah daripada dia. Sudah sejarah, anak Nabi Adam, Qabil, sesat. Anak Nabi Nuh, Kan'an, murtad. Istri Nabi Nuh, ummi terbesar dunia, murtad. Istri Nabi Lut, murtad. Syekh Bal'am, sesat, murtad. Syekh Barsisa, sesat, murtad. Raja alim dunia. Sebelum ada Nabi Muhammad, Nabi Adam, iblis, sesat lagi Jadi kita mungkin lebih jahat daripada dia. Wajib marah, cintai dia dengan doa, cintai diri sendiri dengan doa. Nah, kalau kita berdu tebet tigam palingan pulan pulen, tineng gatainya, bit anak tak pulan pulen. Itu kita lebih parah dari dia. Karena kita merasa orang hina kita lah yang mulia. Kita lebih parah dari dia. Tapi kita ingat, kita hari ini mulia, kita salat, kita tidak jahat, itu rahmat Tuhan, baru jadi ibadah. Dan takut kita bisa tergelincir di kemudian hari. Gurunya Jibril Mikail di surah Rakib Atib Mungkar Nakir Malik Ridwan Malik Zabaniyah adalah Azazil, tapi dikutuk jadi iblis. Jadi dalam memandang orang jahat, marah wajib. Tapi direkayasa. Marah yang direkayasa artinya karena patut marah. Makanya dalam pelajaran akhlak semua sikap itu dipakai. Takabur haram. Takabur terhadap kafir halal. Membunuh haram, membunuh kafir halal. Pelit haram, pelit terhadap musuh halal. Jadi jangan salah dalam bersikapnya, tapi kita tak tahu, teteh kasih satu. Gara-gara salah paham. Maka saya klarifikasi supaya jelas. Banyak begitu. Ini fadilat sedekah subuh. Kau ibu-ibu tip subuh atau celeng? Udah. Di samping rumah, beras enggak ada.
Sedekah subuh sunat. Orang sampai rumah lapar tidak disantuni, haram. Wala yahuddu ala ta'amin miskin. Maka colok celeng sedekah subuhnya jadi maksiat. Gara-gara nggak ngerti agama. Afdalul zikri la ilaha illallah 1000 kali. Subuh tadi belum dibayar, udah tinggal. Itu afdalul zikri, 0 pahala bahkan dosa. Buang-buang waktu dianggap. Ibu-ibu sibuk dengan pemirah pipi, bocila. Ada? Baju nggak pakai, blow on pun bangai. Blow on. Keluar rumah, dah nampak pandai nombor. Sibuk ngecila, sibuk nge-make up. Anak tu apa? Kejar yang wajib dulu baru fikir yang sunat. Nanti lah. Ibu-ibu pun nak tagun. Kalau cang tomat dan sebagainya, nak cerah gulai tengku. Ada. Udah ada gulai nyongkot, nak tomeh tengku. Ada. Mempat tagun. Gas nggak ada, kayu nggak ada. Buat apa ilahnya? Nak bangai lah. Blow on plus itu namanya. Nampak boleh? Jadi kejar yang wajib, baru kejar yang sunat. Atau sembari. Ini sibuk yang sunat. Terdekat tubuh. Bini gatin. Ibu-ibu nggak wajib kasih makan ayah, mama, abang, adik, nggak wajib. Tapi kalau dengan uang pribadi wajib. Kita punya uang pribadi, wajib nafkahi kalau ayah kita lapar. Tapi kalau kita nggak punya uang pribadi, nggak wajib. Suami kita wajib karena santunnya. Kalau dia bertentangan dengan keluarganya yang miskin, maka kesana lebih wajib. Sebelah kita adalah pihak cowok di sebelah kita. Ini beriktilaf. Salah dalam memahami agama. Sambung. Dan telah, ini hadis semua nih. Dan telah mengeluar oleh Muslim, hadis riwayat Muslim, ditanyakan amalnya ke langit pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Tiap Senin Khamis dinaiki amal. Nanti ada hadis setiap habis asar dinaiki amal. Jadi ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, yaitu pada malam nisfu Sya'ban tahunan. Laporan bulanan, yaitu pada malam Senin dan Kamis. Ada laporan harian, tadi setelah asar amal dilainkan langit. Ditolak amal di langit pertama bagi orang yang hari itu ada ghibah yang haram. Tu amal tadi nggak sampai, dari subuh sampai dari asar kemarin sampai asar tadi 0 amal. Kali dah pegah ke gop 3. Dekat hai. Menor tadi jak beut. Motoh jak kondangan, tapi pahala Lampagar pahala. Tahu kampung Lampagar di Ulelu? Allah lah. Jadi enggak perlu ngomong untuk orang. Pas mau bilang kak kak je. Cuti abah hadra baik galak pegah abah ke gop. Habis sama nampak. Jadi dosa-dosa jiwa kita membuat amal kita batal hari itu. Orang-orang yang batal amal, banyak sekali mereka menyangka mereka banyak amal. Saya kasih dalil satu yang Quran. Nanti ketika ribut-ribut sama orang. Bu ya. Teringat saya di surat ni ada satu. Sebentar. Suratul Zukhruf ayat lebih kurang 36 kalau nggak salah saya. Bentar ya, saya cari. Baik ni fikir, Umar kaduha kata hajud. Kagak tu denggah sentai. Menyu akhlak seperti ayam. Benar? Dia tanda orang diterima ibadat, akhlaknya mulia. Kalau akhlaknya jahat, itu tanda ibadatnya ditolak Tuhan. Itu hati-hati sana. Ayat 37, salah saya satu ayat. 37 suratul Zukhruf, surat nomor 4 berapa itu ya? 43. Lihat. Dah dapat? Ayat 37. Sudah. Dengar ulasannya. Ini aturan Allah. Sudah. Dalam kita hidup, kita lari dari aturan. Sudah. Tapi kita ahli ibadah. Salat lengkap, duha lengkap, tahajud lengkap, bawah mutabah, anak pre-pre berjalan subhanallah.
Sedekah le. Akai bro. Udah, itu tanda. Udah. Bukan 37, 36 ya betul 36 saya salah. Udah 36 pertama. Wa may ya'shu an zikrir rahman. Siapa saja yang berpaling daripada peringatan Allah yang Maha Rahman. Peraturan hanya mupat tak mupat. Peraturan wajib qada salat hantar qada. Peraturan hanya kerja. Udah. Nuqayyid nuqayyid lahu syaitan. Allah ikat, Allah pertemankan dengan dia syaitan. Siapa teman baikmu? Ibu Khadijah tu? Bukan. Iblis ya teman kita. Udah. Bahwa lahu karin. Maka syaitan baginya menjadi teman dekat yang lengket. Kemana-mana ada syaitan. Keluar omongan kita, omongan syaitan. Gerakan kita, gerakan syaitan. Ini yang ditakuti. Udah. Salat padahal kalau cowok subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jamaah. Tapi tandai dengan akhlaknya tidak mulia, dia teman syaitan. Ada kesalahan yang dia kerjakan. Kenapa mesin pas kita hidupkan bunyi guru? Pasti ada masalah. Kalau enggak ada kesalahan pasti bunyinya nyaris tak terdengar. Karena gitu. Nah, wallah. Udah. Wa innahum la yasuddunahum an sabil. Dan bahwa sungguhnya setan sungguh menyesatkan mereka daripada jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini yang kita takuti. Dan orang yang jahat itu wa yahsabunahum, mereka menyangka mereka hidup dalam hidayah. Begini bahasanya. Ibu-ibu semua, jamaah pengajian Kupinang Gerau. Kita barusan belajar. 1 detik kita belajar lebih mulia daripada 70 kali umrah, 70 kali haji. 1 detik kita belajar lebih mulia daripada 70 tahun ibadah. Ibu-ibu tak ada amalan yang mudah dikerjakan selain belajar mengajar. Maka selamat ibu-ibu semua, ibu-ibu ahli syurga. Semoga Allah menerima ibadat kita dan mengampuni dosa kita. Begitu cara ceramah dengku. Pas kita cik, bu, don ada yang sembahyang. Nah meliheblah ton dengku. Ibu, ulun pinah dengku melihebton. Berarti ibu-ibu, kita batal jadi ahli surga. Lengkap jadi ahli neraka. Jadi jangan anggap kita sudah mulia kalau kita masih salah. Pikiran kita itu rusak. Bapak kita bangun tidur cepat apalagi yang udah tua-tua. Subuh jam 5 lewat 15. Setengah 5 bapak udah ke masjid. Saleh kali, senang kita lihat. Pas baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti bapak kita enggak punya ilmu salat, salatnya batal, ahli neraka bapak kita. Tapi orang begitu coba. Tadi laporan sekitar jam 11 saya duduk-duduk ada seorang yang memakmurkan masjid dan menyumbang untuk masjid. Beliau setelah dengar-dengar masalah bahwa salat nomor 1 penting, termotivasi, dibuatlah di masjid ada kelompok belajar periksa ayat sembahyang. Dari jemaah puluhan, sekarang tinggal 7 orang. Pergi ke masjid lain. Padahal nggak diajak siapa yang mau baca. Tapi begitu malunya. Jadi mereka menganggap diri udah baik. Padahal mereka teman syaitan. Beginilah agama. Jadi agama itu prosedural. Lawan prosedur anak jin. Jangan anak syaitan. Anak jin. Sepuh anak kata, anak jin tunggu. Itu Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Nampak bu? Bukan menghina atau mengejek, tapi saya cuma mengajak. Supaya kita perbaiki diri, mari kejar yang wajib dulu. Ibu kurang. Parah nggak kurang bu? Ibu trijau. Parah nggak trijau? Trijau kurap. Ini sama-sama penyakit ya. Udah. Ibu juga punya jerawat. Mana yang lebih awal ibu obati? Jerawat. Sakit ibu. Muka kincrong. Duduk. Lupa kincrong lah. Nah guna kincrong. Gaduh punggung ngerti? Iya nggak? Tentu obati jerawat dulu. Walau jelek duduk dah bisa begini. Nyana dengan kena kata ya. Seperti sibin kita kan ya. Nah, gaduh kemana? Iya enggak? Apalagi jerawat tanding sakit jantung dulu. Ngerti ya? Nah.
Jadi semoga apa yang kita pelajari di dirimu untuk diri kita pribadi, kalau mampu untuk orang lain, sesi tanya jawab. Malu bertanya, godaan syaitan. Oh ya. Udah naik terus. Saya ada kuping bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiga Husaini kata. Husaini. Kemudian suami mereka terima. Kemudian suami mengatakan, kamu bukan lagi keluarga kami, kamu bukan lagi keluarga kami, gitu bilang. Itu bagaimana, api bercanda atau jatuh talak? Kemudian yang kedua, suami mengatakan kepada istri, Apa? Satu lagi. Suami mengatakan kepada istri apa? ya, Kamu bukan istriku lagi. bukan, jadi bilang kamu bukan lagi keluarga kami, gitu. Itu jatuh talak atau bercanda? Udah. Udah habis tuh? Udah. Lagi. Dua pertanyaan kita aja. Sini. Husaini. Udah tak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pertanyaan kajian tadi yang habis Sampaikan. Ustaz beri masalah memutuskan hubungan atau kita karena marah gitu kan. Jadi masalahnya itu kan ada bermacam-macam. Harus ada kepentingannya kata kan. Umpamanya kita bermasalah dengan sahabat kita atau suami kita kan gitu. Kalau dengan sahabat itu, kalau memang bukan memutuskan tali silaturahim, tapi kita menjauh demi keamanan, karena kita mencari aman dan trauma gitu ya. Itu kan diperbolehkan. Terus yang kedua, kalau dengan suami, selama beliau menjadi suami kita, apapun yang terjadi, kita patuh dan menghormati beliau. Kalau kita ingin surganya, itu yang setahu saya. Jadi saya mau menjelaskan dari Ustaz, maksudnya yang pertama bukan memutuskan tali silaturahim dengan teman, tapi karena menjaga keamanan kita, karena kita mengalami masih trauma ya. Yang kedua, itu dan juga kalau kita bersahabat sama beliau tuh rasanya banyak mudaratnya daripada untungnya. Yang kedua, itu memang suami, walaupun bagaimanapun kita dengan suami, selama beliau menjadi suami kita tetap hormat dan patuh padanya supaya kita mendapat surganya. Apakah itu benar Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dengar baik-baik jabaran ini. Yang saya sampaikan ini talak dalam Syafi'iyah. Dalil Quran yang diambil oleh Imam Syafi'i, hadis dan ayat 228, 229, 230 Al-Baqarah. 228, 229, 230 Al-Baqarah. Talak itu ada dua macam. Yang pertama yaitu talak sarih, yang kedua yaitu talak kinayah. Talak sarih itu semata-mata diucap maka jatuh talak. Sekali jatuh talak satu, dua kali baik sekalian atau beda waktu, atau setelah jatuh talak. Atau setelah jatuh talak tetap jatuh menurut angka. Udah. Contoh begini, kamu saya talak. Tambah lagi, kamu saya talak. Dah dua. Kamu saya talak, tiga. Kamu saya talak, jatuh talak. Dalam masa ditalak, belum masa dah habis 3 kali suci, saya ngomong lagi, kamu saya talak. Udah dua. Udah. Kamu saya talak, jatuh talak.
Berjalan masa iddah, habis. Saya nggak bisa balik lagi sama isteri saya. Saya harus nikah ulang. Itu sisa talak tinggal 2. Sisa talak tinggal 2. Tapi tidak ada jatuh talak sebelum saya nikah balik sama dia. Setelah nikah balik, 2 lagi tinggal kata-kata talak. Apabila saya jatuhkan, jatuh lagi. Maka sangat banyak kasus, seperti sangat banyak kasusnya orang nggak sah sembahyang, orang serumah rupanya bukan suami. Ada. Atas dasar dalil tadi, jatuh talak sarih itu dengan 3 macam kata-kata. Di Google boleh lihat, ChatGPT boleh lihat, Chrome boleh lihat, Gemini boleh lihat. Dasar kitab kita semua 3 kata-kata. Yaitu kata-kata talaqa, faraqa, saraha. Talaqa, faraqa, saraha. Dan translate-nya. Talaqa, kamu saya talak, kamu saya cerai. Faraqa, kita pisah, kita putus. Kamu bukan isteriku lagi. Ada. Saraha, kamu telah lepas dariku. Kamu terasing dariku. Dengan diucapkan itu bukan sebagai contoh, sudah jatuh talak. Bang, ngomong apa bang? Cop. Mana cop? Emosi. Belum ada orang talak pakai kenduri. Tetap talak dalam dalam Islam, emosi jatuh talak. Bukan main-main. Udah. Jadi kata-kata, kamu bukan isteriku lagi. Kamu bukan keluarga kami lagi. Ini yang nomor 2, saya agak ragu. Tapi kalau maksud dia, bukan keluarga kami lagi, kamu keluar dari isteri saya, jatuh talak walau canda. Dan talak jatuh tak perlu didengar isteri. Saya talak isteri 1000 dalam hati. 1 kali pun tak jatuh. Saya ngucap talak di ruangan kosong, tak ada yang dengar, di sawah. Saya sedang tunggu-tunggu padi, digigit burung pipit. Ya, aku ambil padi. Sudah. Baju padi li dulu, saya jaga tu. Janji dia bawa air jam 10 untuk saya. Jam 11 belum datang. Nang bodoh. Kau aku tak ada ni. Jatuh talak. Walau yang dengar saksinya burung pipit. Jatuh. Jangan fikir harus didengar. Dia bilang sama orang, hai, kakak jak tidur ke? Kau tak lihat. Dah jatuh. Jadi talak itu sangat mudah jatuh. Karena enggak ada ilmu lah masalah. Maka Pak Kawa seharusnya nerangin masalah ini. Baik cerita masalah blok bajet baru itu. Blok kerok Pak Shopee. Alah Shopee yang teruk lah punya mentang kecelakaan. Mentang musibah. Ngerti lo? Ngerti? Jadi lafaz tersebut jatuh talak dengan translate. Talaqa, faraqa, saraha. Bisa ambil di pusaka di Google. Udah. Talak kinayah iaitu bahasa-bahasa yang menyindir. Ketika kita periksa, dia maknai bahawa cerai, baru jatuh cerai. Kalau enggak. Kalau kita ragu, maka sumpahi dia. Kalau dia tidur sama kita, dia haram. Kalau benar dia niat begitu, kita halal. Sabi, aku pegang hangka dengan kayak Allah Bakma. Ya, Allah Bakma itu talak kinayah. Ngerti? Ada isteri marah kali kepada suami. Mentalak dirinya sendiri, jatuhkah? Tidak, kecuali satu kasus. Karena jatuh talak dengan talaqa, faraqa, saraha. Udah 3 tadi. Ada 5. Kemudian menulis dengan yang 3 tadi. Pas kita kirim. Dek, abang udah mikir-mikir. Tak tahan lagi abang. Kamu dan saya sudah pisah hari ini. Kirim. Udah. Enggak dibuka-buka saya lihat. Dah marah saya ni. Dah marah saya. Rupanya gara-gara mati lampu enggak masuk-masuk. Habis itu saya buka lah, hapus untuk semua. Enggak sempat dibaca. Enggak jatuh. Tapi kalau dibaca, jatuh. Walau bukan dengan chat, dengan lipstick. Pas saya pergi kerja, saya tulislah. Kita cerai. Di toilet. Pergi saya kerja. Pulang isteri dibacalah, jatuh. Pas pulang isteri, enggak ada baca lagi. Karena saya tulis di toilet, anak saya yang kecil ambil juga, chat juga. Enggak jatuh. Kalau terbaca jatuh. Udah. Yang kelima, jatuh talak dengan menyerahkan talak pada isteri. Abang, hari enggak tahan lagi, ceraikan aja. Enggak pernah dipukul-pukul lagi begini dari ayah aja, enggak pernah dipukul. Enggak benar. Udah, kalau kamu ceraikan dirimu sendiri. Udah bang, adik cerai diri sendiri, jatuh. Makanya kalau dibilang begitu orang suami, cepat-cepat ambil.
Karena kalau kita bilang, bang, yang kemarin jadi ya, nggak boleh lagi. Harus waktu itu. Bang, yang kemarin jadi ya, nggak boleh lah lagi. Nampak? Itu 5 talak. Kemudian yang jadi sindiran seperti kayak Obama. Pas kita tidur sama dia, dia bilang, oi, jangan dekat. Enggak, potong ranjang. Kita tanyalah, apa arti? Kita udah pisah. Nah, itu jatuh. Kalau apa arti? Jangan dekat-dekat. Aman. Gitu ya. Kampung. Kita nggak bergaul sama dia karena trauma dan sebagainya. Nggak apa-apa. Tapi marah dan tidak kita itu kita yang sadar. Apalagi dia asal datang ke rumah kita ada goda-goda suami kita. Lebih baik kita bilang. Baik kajak leu rumah. Gitu. Kita sama suami tetap dia suami kita. Sejauh dia masih sama kita tetap suami kita, maka kita taat sama dia, itulah kunci surga. Walau ada marah-marah minta maaf sama Allah, kalau enggak dimaafkan dia, kalau dimaafkan dia minta sama dia. Enggak ada istri yang salehah kayak Khadijah, enggak ada di dunia ni. Tetap ada salah. Enggak ada suami kayak Nabi Muhammad di dunia ni, enggak ada. Salah minta maaf. Benarkah begitu Tengku? Benar. Tengku suami enggak salat kayak babi Tengku ya? Iya. Kayak babi tapi bukan babi. Jadi saya kekalkan bersuami dengan dia. Bagus. Saya selalu nasihati ibu-ibu, jangan lepaskan suami yang jahat. Jaga baik-baik. Karena dia akan jadi bala kalau didapat oleh orang lain. Jadi biar ibu yang udah sanggup tanggung dan ngerti, tanggung aja bala itu. Akankah ibu masuk surga dengan menanggung bala itu? Masuk. Asiyah yang suaminya Fir'aun masuk surga, apalagi suami kita adik Fir'aun. Ngerti ya? Allahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu untuk diri kita pribadi, kalau mampu untuk orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fikru sa'atin afdalu min sab'ina sana. Berpikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Dan kita hadiahi pahala tadi untuk doa ayah bunda, guru kita dan keluarga kita dan seluruh muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.